lanjutkan. Walaupun resikonya saya harus tertinggal jauh dari teman-teman dalam hal ilmu teknis, tapi saya anggap bahwa apa yang menjadi concern saya saat ini moga-moga saja bisa memberikan dampak atau manfaat, terutama buat rekan-rekan yang saat ini mengabdi dengan sepenuh hati di lembaga pendidikan tempat rekan-rekan mengabdi, baik di sekolah, di kampus, atau bahkan di lembaga pendidikan yang lain. Judul ini saya pilih karena berasal atau bermula dari keresahan sebenarnya. Awalnya saya berpikir judulnya ini agak mengada-ada, tapi saya pastikan bahwa ini sangat penting sekali, karena dari pengamatan saya di luar sana, khususnya di Amerika, beberapa orang juga intens ya menyebarkan ilmu ini yang judulnya kurang lebih serupa, yaitu belajar, caranya belajar ya. Ini nampak kalau kita simak judulnya ya kayak main-main saja, kayak bercanda saja, tetapi ini hal yang sangat serius untuk kita cermati. Learning how to learn. Mengapa hal ini penting? Ya karena kaitannya dengan generasi kita ke depan. Kemudian agar bisa lebih konkret, maka caranya belajar ini perlu ada media penyampainya. Dalam hal ini saya memilih topik tentang OSI model ya, yang juga saya anggap sangat penting sekali dalam pembelajaran jaringan komputer berbasis PROY. Jadi ada 3 kata kunci yang penting untuk kita cermati, walaupun dengan waktu yang terbatas. Mudah-mudahan sampai waktunya, dan saya harapkan bapak-bapak semua, guru-guru saya, sekiranya kita bisa kalau masih ada waktu nantinya kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalaupun kemudian tidak cukup waktu, ya saya berharap mungkin di lain waktu kita bisa sambung kembali, karena ini penting sekali untuk kita bicarakan atau diskusikan. Karena judul ini penting, maka saya perlu sampaikan latar belakangnya mengapa ini penting untuk dibicarakan. Yang pertama, mengapa sih perlu kita belajar, caranya belajar? Selama ini mungkin yang sering kita simak ya, belajar caranya mengajar. Namun dari beberapa referensi yang saya jumpai, saya temukan ya, sebenarnya ya contoh saja ya, guru atau dosen atau trainer misalnya, sebenarnya tugas utamanya bukan mengajar. Tugas utamanya justru memberikan contoh bagaimana caranya belajar yang benar. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Seperti yang tadi saya sudah sampaikan ke Pak Muhammad Maskur, sejatinya tugas utama dari seorang mentor, seorang guru, seorang dosen, seorang trainer adalah membuat siswanya, mahasiswanya, peserta didiknya mandiri. Jadi kata kuncinya adalah mandiri. Dan saya juga baca dari pernyataan beberapa pakar, memang demikian. Sekolah, kampus, tujuan utamanya adalah menghasilkan ya, luaran atau alumni yang mandiri. Satu saja itu. Walaupun kemudian dampaknya tentu akan berdampak pada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan baik di sekolah maupun kampus atau di lembaga
pendidikan yang lain. Itu pula yang jadi tolak ukur ya berhasilnya ya seorang guru, seorang dosen atau seorang trainer, dan secara lebih besar lagi institusi pendidikannya untuk mengukur berhasil atau tidaknya mereka mencapai apa-apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi acuan, termasuk acuan saya saat ini ya satu saja, kalau kemudian alumninya mandiri ya berhasil. Nah, hal penting mengapa kita perlu belajar caranya belajar, karena ada hal yang dicapai. Di pertemuan yang lalu dengan beberapa teman saya juga sudah menyampaikan sebenarnya terkait taksonomi belum, karena ini dasar dari belajar caranya belajar adalah taksonomi belum, yang merupakan alur yang harus kita lewati, yang targetnya ada dua sebenarnya, yaitu implementatif ya. Jika proses C1 sampai C3 dari taksonomi belum ini dilakukan, ya targetnya kita bisa harapkan peserta didik itu bisa implementatif ya, bisa mengimplementasikan, bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan ilmu yang sudah diterimanya ya. C1 ini adalah mengingat ya semua hal-hal yang telah dibaca, didengarkan. Kemudian C2 adalah memahami apa yang telah dibaca, apa yang telah disimak. Memahami ini tujuannya agar apa yang telah dibaca mampu diimplementasikan ya, di beberapa kondisi yang berbeda. C3 ya, mengimplementasikan. Nah, namun implementatif saja tidak cukup, harus bisa menjadi manusia yang solutif ya, kata Bu Tejo ya, harus solutif ya, karena ini yang kita butuhkan di kekinian. Tidak hanya bisa mengamalkan, tapi juga bisa menjadi orang yang solutif. Kenapa? Karena semakin lama masalah atau problematika hidup ini semakin kompleks ya, karakteristiknya semakin bermacam-macam, sehingga butuh pendekatan solusi yang juga bermacam-macam. Dari yang saya amati, fakta mungkin tidak semua wilayah seperti itu, khususnya di kami di Sulawesi Selatan ini, saya terus terang saja rasa khawatir melihat generasi kita ya, yang jangankan solutif ya, implementatif saja masih tanya-tanya besar ya. Apalagi kalau kita harapkan bisa menjadi orang yang solutif. Kenapa? Karena ya cukup berat ya. Menjadi orang yang solutif itu, kalau kita tadi kembali ke taksonomi belum ya, harus mampu C4 sampai C6 ya, intinya mau mikir ya. Zaman sekarang saya lihat anak-anak muda kita, waduh, mengkhawatirkan. Kenapa? Karena baru diberikan masalah ringan saja sudah berat terasa, apalagi kalau misalnya harus dihadapkan dengan masalah-masalah yang berat, yang harus mikir keras, harus menganalisa, harus melakukan ya C4 analisa, kemudian C5 harus melakukan evaluasi dari apa yang dianalisa tadi. Ini harus dipilih mana yang terbaik, lalu kemudian menghasilkan solusi yang lebih baik dari sebelumnya ya, C6. Ini tantangan berat di institusi pendidikan kita, baik formal maupun non formal. Sehingga fokus ya, pada belajar, cara belajar ini menjadi sangat penting. Beberapa waktu yang lalu saya sempat bincang-bincang dengan beberapa teman yang concern juga di masalah pendidikan. Ini ternyata memang dia juga memiliki keresahan yang sama. Jadi saya hanya istilahnya yang menyampaikan keresahan saya pribadi dan ya teman-teman yang juga sudah merasakan. Ini saya perlu
aku sampaikan ya terkait judul mengapa perlu belajar caranya belajar. Karena jikalau para peserta didik kita sudah paham caranya belajar, insya Allah mereka akan jauh lebih mandiri ya. Dan menurut para pakar ya, ini penting untuk saya sampaikan, kata beliau-beliau para pakar itu mengatakan kalau ada guru, kalau ada dosen, kalau ada trainer ngeluh, keluhannya waduh kok setengah mati ya, kok repot ya, kok aduh menguras tenaga dan pikirannya. Jikalau keluhannya seperti itu, maka pertanyaan penting yang untuk ditanyakan kepada pribadi kita kembali ya ke diri kita sendiri adalah apakah caranya sudah benar? Kenapa? Karena jika caranya benar, maka harusnya keluhan itu tidak muncul. Harusnya tetap happy, enjoy. Kenapa? Caranya benar. Jadi ada yang keliru pada metode atau cara yang dilakukan sehingga tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian yang kedua, mengapa butuh OSI model? Ini adalah media yang akan saya gunakan nantinya untuk memahami belajar caranya belajar. OSI model sendiri sebenarnya kita pelajari targetnya ada dua sebenarnya, khusus di pembelajaran jaringan komputer. Dua hal tersebut adalah punya kemampuan untuk melakukan desain jaringan atau network design. Pemahaman OSI model yang baik akan menghasilkan kemampuan mendesain jaringan yang bagus. Ini yang juga nampaknya saya lihat mengkhawatirkan, padahal job-job ya, khususnya kebetulan saya coba-coba sekarang ini menekuni dunia freelance, job-job ya, atau tas-tas tugas-tugas yang diberikan ya kalau di dunia freelance itu sebenarnya cuma dua macam saja. Meminta kita untuk mendesain, apakah desain baru atau redesign, desain ulang jaringan yang sudah ada. Dan yang kedua adalah network troubleshooting, menyelesaikan masalah pada jaringan. Nah, sama, pemahaman OSI model yang bagus akan menghasilkan kemampuan troubleshooting yang bagus juga. Dua ini saja intinya. Jikalau siswa, mahasiswa misalnya atau peserta training kita ini punya dua kemampuan ini, sudah luar biasa menurut saya. Karena intinya dua ini, kemampuan network design dan network troubleshooting. Nah, untuk mencapai ini ya harus paham belajar caranya belajar. Harus jadi manusia yang implementatif dan solutif. Troubleshooting misalnya, saya akan berikan contoh nanti di akhir ya biar lebih jelas. Ya harus mikir keras ya, nggak bisa ya, kalau saya biasanya agak keras menyampaikan ke anak-anak otaknya jangan lembek ya. Kenapa? Karena selama ini anak-anak kita ini sangat dimanjakan sehingga ya mikirnya itu nggak bisa keras-keras, nggak bisa berat-berat. Ini bahaya sekali. Kalau generasi kita ini bukan pemikir berat, bahaya ya. Sedangkan problematika kehidupan di masa yang akan datang semakin berat, semakin kompleks. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Yang berikutnya masih terkait dengan judul, mengapa sebaiknya belajar berbasis proyek. Nah, dari pengamatan saya, dari banyak referensi yang saya ambil dari internet, ternyata di negara-negara maju pun juga ini terus digenjot, di mana pola belajar yang digunakan adalah berbasis proyek atau istilah kerennya PBL ya, Project Based Learning, di mana anak-anak ya, baik siswa, mahasiswa, serta didik ini menggunakan media proyek ini untuk belajar.
walaupun mungkin terkesan kayak menggunakan alur mundur ya, karena proyek ini kan sifatnya implementasi, tapi tidak demikian adanya ya. Mengapa? Karena belajar berbasis proyek ini melibatkan kombinasi panca indera yang lebih banyak dibanding misalnya contoh di kelas hanya nyimak saja. Bapak ibu guru, bapak ibu dosen, bapak ibu trainer ngoceh sampai berbusa ya, capek lah kalau memang seperti itu caranya ya. Yang terlibat ya paling hanya mata saja atau telinga saja, sehingga indera yang terlibat ya cuma 1-2 saja. Tapi dengan belajar berbasis proyek ini ya, semua indera terlibat. Sedangkan indera ini kan kayak input ya, mulai dari mata, mulai dari telinga, sampai indera perasa pun terlibat dalam metode belajar berbasis proyek ini. Jadi harapannya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu terekam oleh otak. Nah, rekaman dari input indera ini harapannya bisa saling kolaborasi di otak, sehingga ingatan anak-anak itu bisa lebih nempel. Dan ini saya sudah buktikan beberapa tempat. Yang pertama, mereka jauh lebih antusias, tidak bosan, tidak ngantuk. Kenapa? Karena fisiknya terlibat. Ada 3 sumber, ada 3 modal pada setiap kita ketika belajar, yaitu modal apa yang dilihat, visual, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan, auditory, visual, dan kinestetik. Nah, harapannya dengan belajar berbasis proyek ini 3 modal belajar itu digunakan semua, tidak hanya salah satu saja. Yang berikutnya, agar peserta didik kita itu sudah paham kebutuhan industri itu seperti apa. Kenapa? Karena metode yang diterapkan itu memang seperti yang terjadi di industri, mulai dari tahapan merancang, kemudian membangun, dan evaluasi. Saya sudah lakukan uji coba dan alhamdulillah hasilnya cukup nampak ya. Jadi di tempat kami eksperimen belajar berbasis proyek ini, anak-anak itu diminta sebelum mengerjakan proyeknya itu harus merancang dulu, bikin proposal dulu. Di proposal ini itu semua hal ditentukan, mulai dari misalnya mengajukan pakai ini, misalnya harus dijelaskan mengapa pakai ini, mengapa pilih ini. Mereka harus paham ya. Tidak hanya implementatif, harus solutif. Kenapa pilih solusi ini untuk masalah ini misalnya, mengapa pilih metode ini, mengapa pilih cara ini, mengapa pilih tools ini, mengapa pilih jenis layanan ini misalnya untuk sisatnya, mengapa pilih perangkat ini untuk networking misalnya, untuk membangun jaringan, untuk membuat server misalnya, contoh saja, sampai penentuan budget misalnya, agar mereka bisa menghitung. Khusus misalnya untuk membangun jaringan komputer di lapangan, kondisinya kita tidak bisa bangun dulu sebelum deal dengan klien, dengan calon klien, terutama soal budget. Nah, yang saya lihat ini yang lemah. Bahkan beberapa tempat ya, perusahaan, di tempat teman beberapa waktu yang lalu saya tanya, waktu tempo hari bantu troubleshooting, bisa minta topologi jaringan yang digunakan di sana, tidak ada. Ini kan kacau sekali. Sedangkan hal-hal ini sudah harusnya jadi standar khususnya di industri. Jadi mulai dari topologi, kalau dia jaringan komputer sudah harus ada, kemudian budget, dan budget ini kan
muncul dari rancangan yang sudah dibuat sebelumnya. Kalau jaringan komputer ya topologi, kita sudah bisa hitung nantinya perangkat apa saja yang digunakan. Ya, misalnya kalau kabel-kabelnya butuh berapa banyak, berapa panjangnya, perangkat mereknya apa, misalnya spesifikasinya apa, lalu kemudian dicari harganya, harga pasarannya berapa, plus ongkos kerja misalnya. Jadi ini yang sudah saya uji cobakan, karena saya menganggap seperti ini, bahwa di setiap kita di tempat kerja masing-masing intinya adalah peneliti, tukang eksperimen. Jadi pola pikirnya harus diubah, bukan pekerja, bukan guru, bukan dosen, tapi kita semuanya adalah tukang eksperimen. Kalau pola pikirnya mengarah ke situ, harapannya ya kita akan jadi senantiasa berpikir solutif. Kenapa cara satu nampak kurang berhasil, kita akan mikir cari cara yang lain yang bisa lebih berhasil, lebih efektif. Kalau cara yang pertama kita gunakan butuh waktu misalnya 1 minggu, ya kalau kita tukang eksperimen, peneliti, ya mikir lagi, harus lebih cepat lagi. Ini apa yang selama ini saya pikirkan. Nah, kemudian setelah dibangun, hal penting juga dilakukan ya terkait proyek ini kan evaluasi. Apa yang sudah dibangun, apakah sudah sesuai dengan yang dirancang sebelumnya? Bagaimana hasilnya, dievaluasi. Hasil evaluasi ini nanti akan menentukan kegiatan selanjutnya. Ini latar belakang mengapa judul belajar, caranya belajar, ya, kemudian OSI model dalam pembelajaran jaringan komputer berbasis proyek ini penting untuk diangkat, dan harapan saya apa yang saya sampaikan ini hanya jadi pemicu saja, trigger saja, sehingga menjadi topik pembicaraan yang penting lah ke depan. Kenapa? Karena ini menentukan, saya anggap bahwa menentukan generasi kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Agar lebih real, ya saya bahas sedikit lah. Sebenarnya ini bukan bagian utamanya sebenarnya. Ya, saya hanya menyampaikan saja untuk melengkapi terkait OSI model. Kalau kita menilik kembali sejarahnya, sebelum lahirnya OSI model ini ada TCP/IP model sebenarnya. Jadi jika ditanyakan mana yang lebih dulu lahir, TCP/IP model atau OSI model, maka jawabannya TCP/IP model lahir kira-kira sekitar tahun 80 ya. Ini dimotori oleh institusi militer di Amerika ya, disupport oleh beberapa peneliti. Jadi semua peneliti yang bergerak dalam sejarah kita itu, dalam sejarah IT itu peneliti semuanya. Kemudian barulah muncul sekitar tahun 84 OSI model, juga dimotori oleh para peneliti. Dihasilkanlah komposisi lapisan yang jauh yang dianggap lebih lengkap ya. Walaupun kemudian oleh para peneliti juga, salah satunya mungkin bapak-bapak kenal mungkin Profesor Andy Tannenbaum, di bukunya itu bahasnya bukan TCP/IP model dan OSI model, tetapi TCP/IP modifikasi. Jadi jumlah layernya lebih banyak dari TCP/IP, tetapi mirip ya jumlahnya dengan TCP/IP, hanya ketambahan 1 layer 5. Namun penamaannya, karena nama setiap lapisan ini kita selalu niatnya itu ke OSI model, karena itu yang terus digaungkan ya, baik di buku-buku maupun ketika menyampaikan materi terkait model. Kita tidak familiar dengan penamaan pada TCP model. Oleh karenanya digabung saja, jumlah layernya mirip dengan TCP/IP model, namun penamaannya mirip dengan OSI model. Ini lebih mudah untuk dipahami dan diterima.
karena menurut pengalaman beberapa teman itu justru memusingkan ya, khususnya ketika bahas tentang layer 5 session dan layer 6 presentation. Jadi digabung saja. Kenapa? Karena mereka bertiga ada kesamaannya ya, posisinya ada di software. Nanti jika ada yang ditanyakan di akhir, silakan bapak-bapak ya, saya akan balik lagi untuk lebih detailnya ya. Saya hanya sambil lalu saja, soalnya waktunya tidak banyak. Nah, apa yang penting ketika kita bahas tentang model ini, network model ini? Yang pertama terkait profesi, ya, terkait profesi di bidang IT. Misalnya untuk profesi network administrator, ya fokus pembelajarannya mulai dari layer 1 sampai layer 4. Kalau kita tarik ke standarisasi apa saja yang akan terlibat, ini hanya sebagian kecil, yang besar-besarnya saja. Mulai dari physical misalnya ya, pengkabelan, standarisasinya sudah ada, ditentukan harus nurut dari standar itu. Kemudian wireless, physical juga standarnya 802.11, ini produk dari IEEE. Kemudian harus belajar juga tentang Ethernet yang saat ini luar biasa perkembangannya, mulai dari Ethernet, kemudian fast Ethernet, kemudian gigabit, kemudian 10 gig, luar biasa perangkat-perangkat berbasis Ethernet ini perkembangannya. Kenapa? Karena jaringan ilmu jaringan ini sebenarnya ya bahasnya cuma dua saja, tidak ada yang lain. Kalau bukan kecepatan ya keamanan, ya fokusnya kedua hal itu saja. Yang terus berkembang itu ya dua macam itu saja, kecepatan ya dan keamanan. Bagaimana supaya semakin cepat dan semakin aman, fokusnya itu saja, tidak banyak-banyak. Kemudian ya harus menguasai ya ilmu di bagian L3 network, mulai dari internet protokolnya IP yang sekarang ini sudah mulai beralih ke IP versi 6. Kemudian routing ya, standarisasi tentang routing, terutama dynamic routing, dan masih banyak standarisasi yang lain. Saya hanya lampirkan yang besar-besar saja, yang familiar lah ya, kira-kira ya, harus baca dokumen-dokumen produk dari IETF atau RFC ya. Yang sayang sebagian besar kita mungkin malas bacanya ya, karena plain text ya, tidak berformat ya, tidak nampak menarik. Padahal ilmu di dalamnya itu luar biasa sekali, sangat luar biasa. Sampai ke transport ya, harus paham bagaimana konsep dari TCP, UDP ketika terjadi transportasi data, mulai dari di sisi pengirim terjadi segmentasi, dipecah-pecah sampai di tujuan digabungkan kembali. Kalau kita bahas tentang TCP ya, teratur hidupnya. Kemudian UDP ya, nampak acak-acakan tapi akan teratur juga. Kenapa? Karena keteraturan pada UDP itu akan ditangani oleh aplikasi di atasnya, layer 7 ini. Jadi bagian pentingnya untuk disampaikan ke peserta didik kita di sekolah, di kampus ya, kaitan dengan lingkup ilmu yang harus dikuasai. Admin ya harus kuasai L1 sampai L4. Walaupun saya mulai berpendapat seperti ini, NetAdmin itu kalau saya sih cukup L2 sampai L4 saja lah, tidak usah pusing-pusing mikirin fisikal lah. Kalau yang fisikal kasih saja ini jurusan elektronika, yang bidangnya harusnya ya komunikasi kan. Kalau saya ya pribadi, tapi mungkin beberapa pihak berpikir yang lain. Soalnya saya ingat kebetulan saya waktu SMK jurusan elektronika, nah kita bahasnya ini ya sistem komunikasi, belajarnya sinyal-sinyal, macam-macam sinyal. Kayaknya akan lebih menguasai, akan lebih pas kalau fisikal ini ya diambil alih lah sama jurusan elektronika. Untuk networkingnya cukup L2 sampai L4 lah, biar enggak pusing lah mikir media transmisinya. Toh juga bahas media transmisi cuman ini saja, cuman pasang kabel ya,
Toh di lapangan juga yang mengerjakan instalasi juga kadang-kadang bukan orang jaringan, orang listrik malah kadang-kadang kan di lapangan. Kemudian untuk profesi sysadmin ya L5 sampai L7 application. Standarisasinya ya macam-macam, makin banyak lagi ya. Sumber ilmunya juga bisa ambil dari IETF atau RFC tentang HTTP misalnya, HTTPS, DNS, DHCP ya, dan yang lain-lain. Jadi ini saya hanya menyampaikan ruang lingkupnya ya. Harapannya biar bisa lebih paham apa-apa saja yang harus dipelajari. Detailnya nantilah diskusi atau di lain waktu lah kita bahas. Kemudian biar lebih detail lagi ya, saya lampirkan di sini terkait hardware dan software ya, terkait model dan profesi. Seorang netadmin ini ya harus belajar tentang kabel dan wireless. Inti dari physical ini sebenarnya cuma 2 macam saja, tidak banyak-banyak. Harus paham tentang kebutuhan speed dan distance, kebutuhan kecepatan dan jarak. Nah, ini kalau kita gabung di grup-grup jaringan ya, baik yang kabel maupun wireless ya, pembicaranya cuma 2 macam saja. Butuh melewatkan bandwidth berapa, jarak jangkaunya, jarak 2 titiknya berapa jauh, berapa meter, berapa kilometer. Ini saja pembicaraannya, dari yang lain-lain. Nanti tergantung milihnya kabel atau nirkabel, tergantung ya kecepatan seperti apa yang dibutuhkan dan jaraknya berapa jauh. Jadi ini saya sampaikan ya, karena penting buat kita untuk menyederhanakan. Kalau kita baca buku-buku paket ya, baik yang digunakan di sekolah maupun kampus, waduh terus terang saja kalau saya pribadi ya pusing bacanya. Kenapa? Terlalu banyak, jadi melar kemana-mana tapi tidak jelas ujungnya. Maka di awal perlu diperjelas ujungnya di mana agar kita terarah, kita menyampaikan, dan para peserta pun juga tidak pusing mikirnya. Kemudian di layer 2 ya, perangkat yang sering kita gunakan paling 2 macam, switch dan bridge. Targetnya ya mampu membangun jaringan lokal ya, entahkah LAN, kalau wireless ya wireless LAN. Ini saja sebenarnya, nggak macam-macam. Paling nanti dipecah, switch itu berapa macam, ada yang L2 manageable yang bisa diutak-atik, ada L2 unmanageable ya sudah harus sabar menerima colok ke listrik nyala ya sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun dalam perkembangannya ya muncul juga ada L3 switch ya, supaya bisa routing forward paketnya dengan cepat, lebih cepat dibanding router biasa. Kemudian L3 network ya fokusnya paling 2 saja ya, bagaimana membangun jaringan, mengkoneksikan beberapa jaringan lokal atau mengkoneksikan jaringan lokal ke internet ya, internet walking lah. Internet walk itu adalah nama lapisan pada TCP/IP model. Saya perlihatkan ya, internet kita bisa lihat di sini. Jadi internet ini singkatan dari internet walking. Apa itu? Ya, jaringan-jaringan lokal yang saling terhubung. Sebuah network yang terhubung ke jaringan di luar network tersebut, internet. Dan yang paling pokok adalah routing. Ini penting, ilmu routing ini. Yang saja nampak, saya lihat, saya anggap lompat ya. Harusnya static routing itu dipahamkan baik-baik, dikhatamkan dulu ya sebelum masuk ke dynamic routing. Kenapa? Karena dasar ilmunya ya di static routing. Nggak usah terburu hawa nafsu lah bagi saya. Jadi mantapkan static routing karena kisahnya kan sama saja kurang lebih. Bagaimana merutakan paket ke tujuan, itu yang penting. Kemudian hal yang penting lainnya adalah
tentang keamanannya, firewall. Walaupun sekarang sudah mulai dikembangkan L7 firewall, jadi firewallnya di tingkat aplikasi, misalnya menggunakan proxy atau menggunakan aplikasi-aplikasi IDS misalnya, sudah mulai mengarah ke situ karena saking kompleksnya ya. Jika firewall tidak mampu, maka ditangani kemudian oleh firewall di tingkat L7 atau aplikasi. Ini penting juga security, karena seperti yang saya sampaikan tadi, di ilmu jaringan itu topiknya dua macam saja yang terus berkembang ya, kecepatan dan keamanan. Ini penting, tetapi butuh pemahaman yang baik ya tentang konsep ya, tentang protokol-protokol yang digunakan di ilmu jaringan. Harus sabar lah belajarnya, karena memang belajar itu butuh kesabaran, butuh proses. Ini yang perlu disampaikan, tidak boleh gerasa gerusu, tidak boleh terburu hawa nafsu, sabar dari awal, pelan-pelan, insya Allah akan ahli pada waktunya. Dan belajar tidak boleh berhenti ya, tidak boleh berhenti. Ini yang perlu disampaikan ke siswa, ke mahasiswa, ke peserta trainingnya. Jangan pernah berhenti belajar. Kapan kita berhenti belajar, ya sudah, berhenti juga hidup kita. Kemudian untuk profesi sysadmin, bagian yang pokok untuk dipahamkan adalah tentang ya aplikasi, baik di klien maupun di server. Ya, aplikasi klien dan server, karena ini berpasangan. Ada aplikasi servernya, pasti ada aplikasi kliennya. Ada HTTP server, tentu ada HTTP klien. Ada SSH server, tentu ada SSH klien. Ini kaitannya dengan profesi netadmin maupun sysadmin. Di sini saya tidak bahas soal penyedia konten ya atau programmernya, karena bidang saya di dua ini, networking dan sysadmin. Baik, agar lebih real lagi, berikut saya lampirkan contoh nih topologi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Ini topologi yang pertama, nanti akan ada topologi yang kedua. Nah, ini saya perlu sampaikan ke rekan-rekan sekalian, ke guru-guru saya. Mohon maaf, bukan maksud menggurui atau mengajari, ini hanya share saja, sekedar share saja. Sebaiknya sebelum menyusun materi, ada baiknya kita buat dulu target akhir yang ingin dicapai. Bagi saya, target yang ingin dicapai ya bikin topologi dulu. Topologi akhirnya seperti apa? Khusus untuk di bidang networking dan sysadmin harus jelas dulu hasil akhirnya seperti apa sih. Nah, topologi ini saya anggap sebagai panduan, sebagai acuan saya ketika nyusun materi. Karena pada akhirnya materi yang kita sampaikan, target akhirnya adalah anak-anak mampu membangunnya. Ini adalah topologi yang sederhana lah ya, tidak kompleks. Tapi bagi saya sudah cukup mewakili materi-materi yang umum diberikan baik di sekolah, di kampus maupun di lembaga training ya. Ada jaringan LAN-nya, ada jaringan wireless-nya, sudah ada routingnya, kemudian sudah ada servernya. Jadi ini di server ini bagiannya sysadmin, kemudian di sini bagian networking ya. Hanya saja topologi ini masih ada kurangnya, memang sengaja dibuat ada kurangnya. Jadi ini penting kita buat skenario. Kenapa? Karena tahapan C1 sampai C6 ini harus terpenuhi. Untuk di gambar ini targetnya hanya C1 sampai C3 saja. Anak-anak baca referensi, ingat-ingat teori-teori, konsep-konsep, paham karakteristik. Misalnya harus paham karakteristik switch itu seperti apa ya, wireless itu seperti apa, router itu seperti apa, dan yang lain-lainnya. Dan harapannya kita bisa arahkan juga dengan adanya topologi seperti ini, kita arahkan anak-anak punya kemampuan mendesain. Nah, ini punya kemampuan mendesain. Jadi sebelum membangun, desain dulu, contohnya seperti ini.
Bagaimana membuat topologi agar nanti kantor cabang itu bisa terkoneksi ke kantor pusat. Karena biasanya di kantor pusat ada beberapa layanan yang harus diakses, ya kadang-kadang publik, kadang-kadang private misalnya, ya. Ini saya sudah lampirkan Vibe juga karena saya amati masih menjadi kebutuhan di beberapa job-job di freelance. Itu masih banyak juga yang minta, ya, mulai dari membuatkan sampai troubleshooting perangkat-perangkat VoIP-nya. Ini saya anggap sudah cukup mewakili lah, ya. Saya coba topologinya sesederhana mungkin supaya tidak memberatkan ketika dipraktekkan, karena kendala utama kita di sekolah, di kampus ini masalah perangkatnya sudah ada tapi jumlahnya sangat terbatas. Jadi topologi yang dibuat sebelumnya, yang saya buat ini banyak, lebih banyak daripada ini, makanya saya buat di bagian yang saya anggap tidak begitu penting sekali, tidak begitu wajib, saya lepas. Jadi ini acuan, ya, kita ketika nyusun materi, buat dulu topologi airnya seperti apa, dan ini menjadi target kemampuan yang akan dimiliki oleh para peserta kita. Nah, di topologi yang pertama ini memang sengaja dibuat ada kekurangannya, ya, apa itu? Terutama masalah keamanan, sehingga nanti harapannya dari topologi ini itu dianalisis, ya, dipikirkan kira-kira apa ya kekurangannya, apa ya kelemahannya, apa yang masih bisa dikembangkan, sehingga harapannya poin C4 analisis evaluasi C5 dan C6 membuat sesuatu yang lebih baik itu bisa diwujudkan. Nah, contoh saya lampirkan di sini topologi yang kedua setelah proses perbaikan topologi yang pertama. Nah, di sini sudah mempertimbangkan masalah keamanan. Switch yang sebelumnya masih pakai switch biasa, unmanageable diganti dengan manageable. Supaya apa? Supaya kita bisa pisahkan jaringan VoIP dengan jaringan LAN, karena rentan VoIP ini terhadap aktivitas misalnya sniffing, penyadapan data. Orang ketika berbicara private bisa saja diketahui, sehingga perlu dipisahkan. Kemudian firewall diterapkan, ya, kemudian di wireless salah satunya yang penting misalnya IP isolation, karena kalau tidak diaktifkan ya rentan terhadap gangguan, misalnya penyadapan data di jaringan wireless, apalagi jaringan wireless yang publik. Kemudian untuk ini ngamankan server-server, dipasang misalnya IDPS, intrusion detection prevention system, ya, jadi deteksi dan cegah sekaligus kalau ada yang nyerang misalnya. Kita bisa lampirkan prakteknya pakai apa, ya terserah apa saja. Misalnya adanya mikrotik, ya pakai mikrotik saja buat IDPS, ini tidak masalah, ya, bebas saja. Misalnya pakai snort kan, misalnya kombinasi dengan firewall atau yang lain-lain, terserah, pokoknya apa saja bebas deh. Apa yang mampu itu yang bisa silakan pakai itu, tidak masalah. Jadi kita ini hanya siapkan model saja, nanti implementasi terserah apa saja, merek apapun tidak masalah, ya tergantung kemampuan. Mampu ya beli yang mahal-mahal, misalnya pakai apa ya IDPS-nya, pakai F5, pakai 40 yang 40 itu ya terserah Anda, bebas deh. Kemudian ini model di cabang, ya, di sini sudah bisa menerapkan VPN. Kenapa perlu VPN? Kita perlu privatisasi koneksi antar server VoIP-nya misalnya, sehingga tidak bisa diakses dari jaringan publik, datanya terenkripsi atau diamankan, ya, karena bisa saja penyadapnya itu di jaringan internet, mana kita tahu, maka perlu di privatisasi, dibuatkan jalur khusus lewat VPN plus enkripsi. Ya, ini juga saya anggap sederhana, tetapi bagi saya cukuplah untuk mewakili materi-materi penting yang dipelajari baik di networking maupun di sysadmin. Dan di sini juga kita bisa manfaatkan, ya, di sini saya sudah lampirkan model di internet ini seperti apa. Kita bisa manfaatkan untuk menjelaskan tentang cara kerja DNS misalnya, ya, karena selama ini di pembelajaran yang dibahas cuma ini saja, DNS autoritatif saja, ya.
bikin DNS untuk menangani domain tertentu, misalnya bikin server DNS, tidak pernah dibahas ya. DNS forwardernya seperti apa ya, biasanya ada di ini router kita misalnya. Kemudian recursive DNS-nya seperti apa ya, jadi ceritanya itu tidak utuh. Padahal kisah DNS ini contohnya misalnya harus diceritakan secara utuh, tidak sepotong-sepotong, agar betul-betul dipahami. Ketika ada masalah ya bisa cepat mendapatkan masalahnya apa dan solusinya apa yang tepat kira-kira ya. Ini harapan, ini contoh saja lah kira-kira ya, harapannya bisa apa dipakai lah kira-kira untuk pembelajaran. Dan ini yang saya gunakan beberapa waktu terakhir ini, karena pentingnya kita menentukan target akhirnya seperti apa, sehingga apa saja yang kita gunakan itu menuju target itu. Kalau tidak jelas target ya pasti buyar lah. Maka tidak heran saya kemudian bahkan kadang-kadang materi yang tidak terkait pun juga dibahas-bahas, yang tidak jelas manfaatnya, tidak jelas digunakan saat apa, tidak dilampirkan juga. Nah, ini akan memberikan arah yang jelas, sehingga hal-hal yang tidak terkait erat atau tidak wajib benar ya tidak usah dimasukkan ya, jelas kira-kira targetnya. Baik, barangkali untuk saat ini itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Harapan saya diskusi bisa mengelaborasi lebih detail kira-kira apa, karena saya juga ruang lingkupnya terbatas ya, nggak banyak informasi yang saya dapatkan terkait masalah-masalah yang dialami di tempat bapak-bapak sekalian. Baik, barangkali ini dulu yang saya sampaikan. Saya butuh responnya agar lebih detail pembahasannya. Saya cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu forum diskusi saya buka, silakan bapak-bapak sekalian. Mic-nya saya tidak bisa buka mic-nya dari sini. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan, silakan mic-nya diaktifkan, kemudian disampaikan, mungkin koreksi jika ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada bagian tertentu yang bisa dibuat lebih detail atau didiskusikan lebih lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan nih Pak buat saya itu banyak ilmu, bukan Bapak saya rasa bisa mengelaborasi ya sama ilmu PKG dengan sebutnya ilmu pembelajaran. Yang menarik benar Pak, menjadi perhatian kita ya, bahwasanya anak itu memang lemah di C4 sampai C6 ya. Di kasus kami Pak di sekolah swasta di Jakarta itu adalah ketika kita rubah topologi aja, anak-anak sudah sulit Pak untuk konflik lah bahasa gitu. Iya. Kita rubah aja topologinya, mereka sudah bingung gitu. Kadang-kadang kita berpikir ya bagaimana ya cara menyampaikannya. Nah, ini makanya saya melihat relevansinya pembelajaran dan cara share ini, bagaimana caranya belajar ini. Saya sangat terima kasih banget Pak. Demikian Pak yang saya sampaikan Pak. Ya, oke Pak Muhammad Maskur, terima kasih banyak Pak. Ini juga jadi concern saya selama ini. Nampaknya anak-anak itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya kemampuan berpikirnya itu lemah. Tetapi dari yang saya amati selama ini ya, karena memang tadi itu prosedur belajarnya memang ya kurang tepat. Kalau di istilah guru-guru saya itu ya bacanya masih kurang. Kenapa? Karena yang penting membaca ini, membaca ya, literasi mungkin kalau istilah kerennya kira-kira harus banyak membaca. Itu wajib dilakukan. Kenapa? Karena proses memahami ini sebenarnya proses
mengaitkan atau melingkan hal-hal yang sudah dibaca sebelumnya sebenarnya. Dapatkan kasus seperti ini misalnya, berusaha untuk dipahami dulu masalahnya apa. Ini proses mengkoneksikan setiap ingatan-ingatan yang dulu pernah dibaca atau disimak. Ibarat kata kayak gini lah Pak, kira-kira analoginya ya. Sering guru bahasa Inggris kita dulu waktu masih sekolah misalnya, selalu yang pertama kali disampaikan materinya adalah menghafal kosakata, vocabulary. Ini penting, mengapa? Karena kosakata yang banyak akan memudahkan kita saat merangkai kata-kata. Tergantung kira-kira kebutuhan kalimatnya seperti apa, keinginannya. Yang terjadi adalah kosakatanya ini yang kurang sekali, sehingga ya akan sangat sulit untuk masuk ke tahap memahami. Akan sangat sulit. Kenapa? Karena kosakatanya kurang sekali. Nah, kosakata ini bisa dipenuhi dengan cara apa? Dengan banyak membaca, banyak menyimak. Ini yang kurang sekali. Sampai-sampai informasi dari teman, sekarang di sekolah oleh kementerian itu dibuat program literasi. Sebelum belajar baca dulu. Hanya saja ya saya anggap kurang efektif lah, karena baca ini butuh waktu, tidak hanya sekian menit ya. Butuh waktu, harus sering-sering baca, ini harus jadi kebiasaan, harus jadi budaya. Ini yang belum terjadi. Jadi memang bingung Pak, ketika implementasi modelnya berubah, ya kosakatanya yang kurang, jadi ya memang susah Pak. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Mulai dari awal kembali, C1 harus perbaiki, harus banyak baca, harus banyak ambil referensi-referensi yang tepat ya. Karena guru adalah fasilitator, maka penting menyiapkan referensi-referensi yang kira-kira mudah dipahami, mudah diterima, mudah diambil intisarinya, atau bapak-bapak lah yang sampaikan kira-kira ya. Baca ini misalnya, kalau kita masih ingat misalnya di kampus ya, kadang-kadang dosen kita kan hanya ngasih referensi saja, silakan baca buku ini ya sebisa mungkin dihindari kegiatan yang kebanyakan kita lakukan. Misalnya kita sampaikan materinya sampai A sampai Z habis, tidak perlu, jangan lakukan itu. Ini adalah hal-hal yang kemudian memanjakan anak-anak. Jangan, kasih pengantar saja di awal ya, biarkan mereka yang lakukan membaca ya. Hanya saja begini Pak, harus diakali. Sekarang kan anak-anak itu kan malas baca sebenarnya ya, jangankan anak-anak lah, kita saja ini malas baca nih. Jadi kadang-kadang lucu juga ya, kita mengharapkan anak-anak ini rajin baca, sedangkan maaf ya, gurunya, dosennya sendiri malas baca. Jadi ya susah memang ya, harus jadi contoh. Anak-anak kita ajak rajin baca ya, kita yang duluan harus rajin baca ya. Dimanapun, mungkin kita di sekolah misalnya ya, harus lihat itu, walaupun mungkin di awal cuma acting saja ya, harapannya ya jadi kebiasaan juga. Kita duduk misalnya sambil lihat baca buku misalnya ya, pasti akan ditanya itu anak-anak itu, baca apa Pak? Oh buku ini. Oh gitu ya, oh bagus nih Bu, baca ini gitu. Jadi ini yang selama ini saya amati juga keliru ya, dalam penerapannya. Harus jadi contoh, kita harus yang pertama melakukan. Kan lucu juga kan kalau kemudian kita ajak anak-anak, kemudian kita tidak pernah dilihat membaca. Wah, dalam hatinya ya mungkin tidak enak saja menyampaikan ya, wah bapak ajak kami baca ya, bapak saya tidak pernah kelihatan membaca ya. Jadi lucu kemudian. Jadi kita mulai dari niat yang baik, kemudian jangan lupa mendoakan, karena anak-anak ini perlu didoakan, mudah-mudahan bisa. Karena ilmu ini yang berikan sebenarnya bukan kita sebenarnya. Pemahaman itu bukan manusia yang berikan Pak, Allah yang berikan. Maka dari itu perlu juga didoakan agar anak-anak ini diberikan pikiran yang jernih, diberikan otak yang cepat memahami. Ini perlu suplemen yang paling pokok, dianggap gitu. Sambil ada ikhtiar, jadi contoh
Ya, karena ya tadi itu Pak, kekurangannya satu, kurang baca. Kalau kosakatanya banyak Pak, itu otomatis mereka akan lebih mudah dan lebih cepat memahami. Pemahaman sudah bagus, ya implementasi ya semakin mudah. Di model bagaimanapun ya mereka pasti akan mampu. Tapi kalau kosakata kurang ya susah Pak. Ya paling kalau di bahasa Inggris ya karena cuma tahunya yes no saja, ya sudah itu saja yang disampaikan, jadi susah. Menyampaikan selamat pagi ya tidak tahu Pak. Ditanya bagaimana kalau mengucapkan selamat pagi ya tidak tahu Pak. Cuma tahunya yes no saja. Atau misalnya cuma tahunya good morning saja misalnya. Cuma tahu itu, ya susah Pak. Kalau kemudian kita minta apa bahasa Inggris selamat siang, kadang kosakata kurang. Makanya saya anggap bahwa ini yang perlu digenjot kembali, ini memahamkan tentang pola belajar. Taksonomi ini sudah sangat luar biasa buat saya. Pola itu yang diikuti, perbaiki kembali. Tidak apa-apa kita harus mulai dari nol kembali, tidak usah istilahnya waduh kita ini lambat dong kalau gitu. Tidak apa-apa, lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Ya. Kita harus berani balik dari nol kalau perlu, tidak apa-apa. Tetapi kita balik untuk bisa kemudian lari dengan kencang. Itu yang saya anggap perlu kita lakukan sekarang. Tidak perlulah kita kemudian ya supaya image-nya bagus ikut-ikutan. Nah, bagi saya jauhlah Pak dari pikiran saya Pak. Kita harus berani mengatakan iya selama ini kita keliru. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Image itu tidak penting lah. Yang penting adalah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin capai itu tercapai. Kita harus mikir generasi kita ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang bagaimana, seperti apa mereka. Jangan sampai ini yang saya khawatirkan, mereka jadi budak saja, jadi pengguna semata, jadi target saja, jadi objek saja oleh orang-orang luar. Kita harus bisa punya kemampuan mengkreasi juga. Dan saya senang, bahagia beberapa teman sudah mulai menampakkan jiwa kreasinya, ya punya karya. Ini yang kita harapkan, yang bisa juga dicontoh oleh anak-anak kita. Harus punya karya, dan saya yakin kita pasti mampu. Hanya perlu memperbaiki kembali. Harus berani mengatakan ya kita salah, kita keliru. Kita harus kembali ke jalan yang benar. Kita harus kembali ke track yang benar seperti ini. Tidak apa-apa, mungkin nampak, kita apa sih belajar itu lagi sih? Tidak apa-apa, tidak penting lah itu. Tidak apa-apa. Ini yang saya lakukan Pak selama ini. Kembali ke nol, ya, kembali ke dasar. Karena ibarat membangun rumah, jika pondasinya rapuh, ya tinggal tunggu waktu saja rumahnya rubuh. Ya, nampak gedung bertingkat-tingkat, tapi ketika pondasi rapuh ya tinggal tunggu waktu saja, hancur, jatuh. Ya sifatnya fondasi ini kan memang tidak kelihatan Pak, bagian yang paling pokok dan tidak kelihatan dan tidak pernah dibuat cantik, ya memang seperti itulah sifatnya Pak. Tapi fungsinya luar biasa kan, menopang beban, bagian yang paling pokok. Jadi kita harus kembali ke dasar. Ini yang selalu saya ajak ke teman-teman, terutama ke anak-anak. Kita harus belajar dari dasar kembali. Mungkin demikian Pak Muhammad Maskur. Mudah-mudahan suara saya masih jelas kedengaran ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Sampai itu masih ada lagi hal ini, harapan saya kita bisa diskusi ini, bisa istilahnya saya juga bisa mendapatkan ilmu dari bapak sekalian, dari guru-guru saya. Silakan. Rencananya meeting kita ini berakhir jam 7, soalnya
Kebetulan paket saya ini paket midnight yang dibatasi oleh waktu. Wah, guru saya Pak Istia, silakan Pak. Mohon pencerahan Pak, mohon pencerahan ini. Silakan. Ini Suhu saya. Terima kasih saya bisa ikut gabung di sini. Luar biasa, Suhu. Ya, informasinya. Nanti saya pengen juga dapat materinya ya, biar dipelajari untuk sharing. Tapi benar ya yang disampaikan Suhu. Nah, kalau kita lihat ya, saya juga ngajar di sekolah, di kampus. Nah, satu sisi kita menghadapi dosen juga sama guru yang selama ini mereka bukan orang praktisi, orang teori ya. Yang kalau kita kasih di lapangan tuh gini loh, ini gini loh. Mereka enggak lah, kita ilmu ini aja cukup. Nah, itu kadang-kadang tadi literasi dosen sama guru juga terbatas. Akhirnya impact ke siswa sama mahasiswa ya. Yang penting dia hafalannya ya ini. Jadi untuk budaya literasinya sangat-sangat kurang. Itu yang kita alami ya di lapangan. Bahkan kita cari mahasiswa yang siap pakai itu dari sekian itu mungkin kita dapat 10%-nya udah bagus. Makanya yang PR-PR kayak gini ini yang kita perlu lakukan sih. Yang Suhu sampaikan ini fundamental, tapi penting banget ya. Nah, selama ini ya kalau kita ngomong secara nggak langsung, memang di pendidikan mungkin ada yang rule ya tadi instan tadi, yang penting dapat nilai selesai. Tapi tujuan utamanya yang tadi yang kalau kita ngomong C4 sampai C6-nya, kadang-kadang yang nggak tersampaikan. Padahal yang penting itu PR kita semua sih. Makanya yang Suhu sampaikan, generasi yang ke depan ini padahal kita punya bonus demografi ya, usia produktif. Tapi kalau mereka nggak sesuai ekspektasi ya akhirnya cuma jadi penonton, bukan pemain utama. Itu yang impactnya. Makanya kalau kita ngomong sama Malaysia, sama Filipina, kita nggak kalah. Tapi seiring kalau kita lihat tadi yang masalah bahasa Inggrisnya dan sebagainya ya, karena budaya kita copy paste ya. Kita punya Google, pakai Google, tapi nggak pernah dibaca, cuma di copy paste. Bahkan saya pernah nemui teman-teman mahasiswa itu tugas akhirnya atau skripsinya ya sebatas copy paste, nggak lihat ininya. Sering banget. Kayak ya harapan kami ya kayak suhu ini perlu ya. Dan tapi nggak semua guru sama dosen mau gitu loh. Ini PR kita sih memang. Dan ini luar biasa Suhu Robi. Salut saya. Itu aja sih masukannya, sharingnya. Kalau cara ini bagus dan senang bisa ikut kelas ini, boleh ikut kelas ini. Itu Suhu. Terima kasih. Dan PR kita sih, saya juga ngajar di SMK, ngajar di apa di kampus. Kalau SMK saya tuh kurikulumnya harusnya kan banyak praktek, tapi ternyata di lapangan banyak teorinya gitu. Kita mau minta coba dong ini kan dirubah ke arah ke sini, ya, nggak bisa juga karena memang tuntutan kurikulumnya begitu ya. Kita ya akhirnya yang ngikutin aja. Tapi ya akhirnya kita minta ke siswanya kalau mau ikut tambahan di tempat saya ini ya, ini akhirnya ke situ kita bawanya ke situ, nggak bisa di sekolah. Jadi tergantung siswanya. Kalau siswanya mau tambahan, oke ini ada ini. Dan yang ikut tambahan akhirnya yang jadi ya. Itu gambarnya. Kalau yang nggak ikut ya udah, itu lulus ya lulus, batas lulus. Tapi nggak punya kompetensi yang diharapkan sama dunia industri. Itu sharingnya Suhu. Wih, luar biasa. My Master Grand Sifu. Pak Setia betul Pak, betul. Betul Pak. Saya rasa mungkin kondisinya merata ya seperti itu kurang lebih. Hanya begini Pak, saya ada pengalaman di beberapa SMK. Kendala utamanya kan ini di penyediaan perangkat praktek. Nah, yang sempat saya tangkap itu ada yang mereka itu mau sekali mengadakan. Jadi bukan karena budgetnya enggak ada, budgetnya ada. Hanya gini, hanya mereka itu belum tahu
menyiapkan apa saja, kalaupun tahu kemudian speknya seperti apa, itu yang saya tangkap. Karena ada di salah satu SMK di yang pernah saya kunjungi itu, wih luar biasa pak, perangkatnya Cisco, tapi cuma satu paket. Karena harganya mahal, ya habis pak dananya. Yang makin buruk karena ya tadi itu, karena belum bisa mengoperasikan, akhirnya barang itu tinggal cantik dalam lemari. Saya kaget, Sayang banget. Sayang sayang banget ya. sayang banget pak. Ya itu baru saya sampaikan ke beliau, wih ini uangnya ini luar biasa, ini banyak sekali. Ini kalau kita belikan misalnya yang ya kelas bawah misalnya, ini bisa jadi banyak dan bisa dipakai dipakai sama siswanya. Ya karena beberapa kasus itu karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman pak. Nah ini ya, mungkin perlu juga ya. Makanya gini pak, selama ini saya ini utak-atik terus ini, kira-kira kalau modelnya seperti ini tuh pakai perangkat yang paling minim budget itu apa saja kira-kira yang bisa dipakai. Makanya tempo hari, tapi di tempat kami pak, kayak switch misalnya, switch manageable itu kan harganya rata-rata 500 ribuan ke atas. Ya ada pak sebenarnya pak yang harga cuma 250 ribuan. Jadi ya ini saja sebenarnya, kalau misalnya eksplorasinya bagus ya akan dapat, atau paling tidak misalnya tanya sama praktisi misalnya, itu pasti ada. Jadi intinya sebenarnya gini pak, kalau ada niat pasti ada jalan. Ini yang selama ini yang saya lihat pak. Betul, setuju itu. Sama juga mungkin ini guru kurang cari teman banyak atau mainnya hanya terbatas. Jadi biasanya informasi konsultannya terbatas juga kan, kalau dia hanya itu aja. Padahal kalau dia makin banyak teman, banyak network, otomatis informasi yang didapatkan perangkat ini lupa saat ini udah harganya sekian sekian. Kadang-kadang itu konsultannya dia atau pendampingnya dia kadang-kadang ya karena terbatas, jadi informasi sedikit. Jadi barangnya beli ini aja, padahal masih ada yang alternatif yang lain. Dan itu memang benar. Banyak beli perangkat yang ini ternyata impactnya nggak besar. Akhirnya ya mubazir. Dan itu banyak kejadian di SMK SMK. Saya lihat tuh gitu lah. Kita coba kunjungan ke sana, sharing, roadshow, perangkatnya apa? Lupa ini perangkat mahal pak. Ini gunanya ini. Saya nggak tahu ya pak. Kebanyakan ke situ karena ya beli perangkat tanpa pendampingan kadang-kadang juga jadi masalah. Itu yang sering mereka beli A, B, C, bagus levelnya sampai CCNB, tapi di lapangan cuma sebatas routing. Contohnya firewall-nya nggak diterapkan, nggak di ini, ya, itu kendala di lapangan. Memang ya itu PR kita banyak ternyata lihat itu. Dan kita sering undang guru-guru, kadang-kadang ya dilema juga. Kita membuat kelas khusus, mereka keterbatasan waktunya dan lain sebagainya. Makanya kita roadshow ke sekolah-sekolah, ya inspeksi ke sana. Nanti kita buka kelas khusus semua guru-guru MKKS-nya, yuk perlu juga sih kita sharing-sharing. Nah, dari project kayak gini lah, biar ada ke mindset mereka ini loh, cara pola pikirnya di lapangan itu gini butuhnya. Butuh tadi think tanknya biar kelihatan bahwa oh problemnya di lapangan ini harus apa. Yang tadi disampaikan Pak siapa dia, bahwa mereka hafalan kalau dirubah sedikit aja konfigurasinya udah bingung. Dan itu kejadian memang. Kalau kita uji kompetensi atau LKS kan gitu, dia ngafalin ya gini. Ini kalau dirubah sedikit udah nggak tahu, nggak paham. Dan kejadian terus itu berulang-ulang. Itu kondisinya. Ya semoga kita inilah dengan bisa meet up gini bisa mencerahkan lah ya. Minimal sekitar kita bisa lebih baik. Iya pak. Ya mungkin inilah kalau bisa ke depan lah dimotor sama Pak Budi, mungkin bisa bikin acara yang lebih besar lah. Selain kita nyembung bisa lebih banyak yang
Karena ini sebenarnya targetnya mengubah pola pikir sebenarnya Pak. Jadi saya sampaikan hal seperti ini juga sebenarnya targetnya bukan ke materi teknisnya, bukan Pak sama sekali. Kalau materi itu ya gampang lah didapat lah, tinggal buka Google, download, baca, sudah selesai. Tapi ini pola pikir apa ini yang penting sekali Pak, terutama nomor satu lah niat dulu, itu dulu. Setuju. Nanti siap-siap kita invite buatin ini sharing gede gitu, Master Robi. biar terus terang. Kemarin saya ngisi di kelasnya BPTIK Kominfo, Real Cyber Security itu dari seluruh Indonesia. Itu level mahasiswa. Ternyata ya coba ini nggak tahu, gimana ya ini mahasiswa semester akhir. Jadi bingung juga kita sharing cyber security, nggak tahu dasarnya dari mana kita memulai ya. Kadang gitu. Nah, kita coba mungkin bisa buat kelas rutin yang membuka wawasan loh ke arah ke sana. Mindsetnya sebenarnya yang kita butuh dibuka. Dan ini dibutuhkan. Iya. Saya insya Allah siap Pak, dan ya ngajak beberapa teman lah. Tapi gini Pak, perlu ini perlu nama yang dikenal Pak. Perlu nama yang dikenal ya kayak Bapak lah misalnya, inisiasi. Inisiasi. Tinggal ngajak beberapa teman, banyak teman-teman yang juga punya concern Pak ke situ. Boleh, siap. Iya. Oke, setuju, biar makin banyak. Khususnya kalau kita ngomong sih Indonesia Timur ya, betul. Kita alami. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Kan saya pernah di Sulawesi juga 2 tahun sama Sulawesi, Maluku, Papua. Dan itu memang gapnya lumayan tinggi dalam arti mulai kita ngomong network, mau aplikasi, rata-rata memang masih jauh. Itu PR kita. Jangan sampai kita cuma sebagai pembeli, pakai, tapi nggak tahu. Harapan kita sih SDM yang ada lokal ini bisa kontribut. PR kita itu. Ya kalau kita ngomong Kalisula ya, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Ini PR SDM. Kita biar bisa paham, dan peluangnya untuk go internasional terbuka banget yang Zuhur sampaikan kan. Yang saya cukup semangat Pak itu karena sebenarnya begini, potensi di anak-anak timur itu Pak sebenarnya luar biasa. Betul. Nomor satu itu semangatnya Pak. Itu saya anggap modal yang sangat besar itu. Sangat setuju itu. Cuma nggak tahu jalan, nggak tahu kemana, ke sama siapa, itu yang kadang-kadang kita ini. Karena terus terang kemana dia lomba kompetisi, anak dari Maluku bisa juara. Tapi dia ketemu orang yang memang pas. Tapi kok semangatnya terus terang nggak kalah dibanding teman-teman di Jawa. Dan terus terang Pak, ini yang sampai saat ini saya jadi saya data Pak itu Pak, kalau ada yang seperti itu ya malah ini data yang saya dapatkan, mereka yang bagus-bagus itu justru dari ini Pak, dari kampung, dari pelosok yang sinyal saja itu susah dapatnya. Ya, betul, semangat belajarnya bagus mereka itu. Nah, Jakarta kalah Pak sama anak semangatnya iya. Soalnya gini Pak, semakin di kota itu kan godaannya semakin banyak dan besar kan sebenarnya. Iya. Makin banyak pilihan akhirnya malas kan. Kalau karena keterangan itu passionnya, inisiatifnya makin banyak. Anak-anak rajin baca Pak, baca WA. Betul itu Pak. Baca notif itu rajin. Katanya sekarang jadi kelompok autis itu. Kelompok autis baca itu terus status, baca WA, ini kan ke situ akhirnya informasi yang baru nggak update. Saya malah dulu ini Pak sempat muncul ide gila. Saya mau bikin satu buku itu jadi status. Jadi tiap hari copy paste jadi status. Iya. Bisa jadi. Makanya yang dimiliki sama Facebook sama Instagram kan sebenarnya jadi buku itu kalau dibukukan. Iya betul. Ini penting Pak, ke depan ini perlu ada meeting lagi mungkin dengan Pak My Master Grand Sifu, Pak Setia Budi bisa inisiasi yang istilahnya
sudah dikenal nama, sehingga mungkin lebih banyak yang tertarik ya. Nantilah kita ini dengan beberapa teman ya, ikut nimbrung-nimbrung lah, ngobrol-ngobrol santai bebas lah, nggak usah yang formal, supaya bisa lebih terbuka lah, nyampaikan masalahnya apa ya, kemudian ya kita sama-sama mikirkan kira-kira solusi yang tepat apa misalnya, dimulai dari niat Ya, lah. Iya. Setuju. Karena gini, pengalaman saya waktu di Sulampua ya, saya cari level teknisi sama engineer itu sangat susah. Ya, saya di Lintas Harta kan waktu itu. Iya. Saya cari untuk contoh sempat dicari di Palu, di Manado, di Gorontalo, terus di Maluku, di Papua. Itu susah banget cari teman-teman teknisi yang paham, minimal kita tes OSI layer standarnya aja. Kadang bingung mereka ceritanya. Ini kenapa? Ya itu karena nggak tahu filosofinya kan. Kadang-kadang Iya. ini kenapa pakai ini ya. Akhirnya banyak yang nggak lulus. Akhirnya kita ambil kepaksa lagi ini import dari Jawa. Karena itu sebenarnya nggak bagus kan. Iya. Tapi ya di lapangan itu saat ini kondisinya mendesak, mau nggak mau kita ambil dari Jawa. Dan itu PR kita. Kalau selama kita ya bukan masalah ini ya, tapi kalau SDM lokal nggak bergerak, terus nggak dioptimalkan, akhirnya impactnya takutnya jadi bola salju kan. Impactnya nanti kok yang pendatang yang lebih sukses, lebih ini. Khawatir itu sih kita. Bukan apa-apa, khawatir itu bisa jadi, mungkin ya kejadian di Papua lah ya. Selama ini yang berhasil kan banyak pendatang. Iya. Nah, di orang lokal sendiri nggak bergerak, akhirnya impactnya, wah ini pendatang kayak menjajah kita. Padahal mereka pendatang ini yang survive, yang mau mau membaca situasi, mau membaca ke ini ya. Yang orang lokal anggapnya udah santai aja. Ini yang kita mau coba rubah sebenarnya. Betul Pak, ini terutama di Indonesia Timur Pak, saya lihat sebenarnya ini meeting seperti ini sebenarnya niat saya tempo hari sebenarnya ini fokusnya ke rekan-rekan di tengah dan timur, karena ya minim resource yang istilahnya bisa mempersatu tadi itu, membuka wawasan tadi itu. Karena ini Pak, di kebanyakan teman-teman itu ya menyampaikan materi seperti ini tuh kayak sesuatu yang membosankan atau mungkin enggan karena ya ini kan nyinggung masalah saya enggak mau dibilang seperti itu. Jadi kadang-kadang maunya yang teknis saja, tapi saya pikir-pikirnya gini, ngomong teknis kemudian istilahnya hal yang fundamental belum sampai ke situ ya sia-sia Pak ya. Akhirnya ini saya cuma ngapal saja. Betul. Sehingga yang banyak terjadi gini Pak, di sekolah kampus itu ya genjot saja C1 Pak. C1 genjot habis-habis langsung lompat ke C3, enggak paham langsung praktek. Jadi bahkan yang dipraktekkan itu Pak berusaha dihafal padahal enggak paham kan. Kotak kita itu kan beda-beda, kecepatan transfer datanya beda-beda. Beda-beda. Jadi di anak-anak pun juga gitu Pak. Saya sudah paham seperti apa pola pikirnya. Oh ternyata ini praktek pun itu maunya dihafal. Wah, ini aneh, ini harus segera saya memang gitu Pak. Masuk ke kepikiran mereka itu yang masih Pak, yang masih sulit karena ini masalah budaya kan. Pertama mereka itu ya kebanyakan maunya masih menghibur diri, senang-senang saja, tidak mau susah, tidak mau mikir keras. Betul itu yang zona nyaman, comfort zone. Gitu Pak. Makanya saya terus terang kalau dapat yang dari kampung pelosok itu Pak, semangat saya. Kenapa? Karena pertama perhatian mereka luar biasa. Yang kedua tanyanya yang paling banyak. Karena memang iya penasaran Pak, mereka lebih besar. Kalau yang di kota itu Pak, terus terang saja, entah apakah karena sudah merasakan yang namanya yang high tech itu tadi, makanya mereka tidak tertarik. Perlu mungkin ya pendekatan yang berbeda mungkin Pak, karena kondisi psikologisnya kan berbeda Pak ya. Pola pikir itu berbeda. Makanya Pak, ke depan perlulah
istilahnya sama-sama ngobrol ya santai-santai lah, bicara setuju. masalahnya apa, kemudian sama-sama kita juga pikir kira-kira solusi jitunya apa ya, lalu kemudian kita pasang niat, solusi ini harus dijalankan. Betul, setuju. Harus. So, Iya, Setuju, Pak. mantap. Setuju. iya. Karena Kalau gini pikir cuma jauh, harus betul, dulu. pola Karena pikir. biasanya konsep yang ada apa 3 kon ya Pak ya, jadikan konsep, konflik, konteks ya. Kadang-kadang kuatnya di konfliknya, konsepnya yang awal ya, dan konteksnya ya lemah banget. Buat kita juga di barat juga sekarang tuh seperti itu, Pak, banyak kendala-kendala. Ya, tadi budaya literasi gurunya pun sangat rendah. Saya merasa ditunjuk tadi Bapak memberikan suatu ilustrasi, guru lebih senang istilahnya tidak mencontohkan, memberikan teladan. Banyak ya, saya di ruang guru lebih senang buka handphone dibandingkan buka buku. Mungkin itu ya dilihat sama anak-anak ya, mungkin Pak ya. Anak-anak melihat saya ya mencontoh akhirnya. Iya. Ada suhu baik Big Box masuk itu, suhu Big Box Wah, masuk itu, ini suhu karya. Big Box masuk Iya. itu. Lagi Pak, ikut join ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya profil picture-nya Pak beatbox dong Pak Faisal. Iya, Big Box ini harusnya ini. Nanti dikira jualan Pak. Nah, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Kan jualan ilmu, jualan ilmu. Ampun. Nah, Silakan silakan lanjut Pak. Silakan Pak. ya ini sudah mau ini Pak, sudah mau beres ini Pak acaranya Pak, tinggal cuci Oh, iya. tinggal cuci piring saja ke bagian ini. Gara-gara masuk beatbox kita tutup ini ya. Waduh. Pak Faisal ini sama Pak Setia ini rencana ke depan lah bisa diinisiasi acara yang serupa ya, tujuannya ini membuka wawasan ya. Pak Faisal harus nimbung lah, ngobrol sama-sama Benar. bagaimana ya punya karya Pak, ini yang paling pokok ini. Kalau Pak Faisal ini bukan lagi C6 Pak, sudah C10 lah, sudah Bintang lewat. 7 Pak dia Pak. Bintang 7. Apa ada lebay ya? Iya. Enggak lah, sama-sama lah Pak. Ya, kalau emang ada yang bisa disupport insya Allah saya pengen ikutan juga gitu, apa yang bisa dikaryakan lah seperti itu. Nah, ini sebenarnya potensi kalau kita ngomong lokal nasional lah, sebenarnya punya Mas Faisal Beatbox ini potensi loh kita untuk ini loh, produk lokal dalam arti anak bangsa yang kita bisa kembangkan. Ya, bisa dijeritkan gitu loh. Nah, ini bisa jadi meluas karena pasaran teknologinya bisa di-share. Iya. Dan ini potensi besar kalau kita ngomong skala nasional ini loh, ayo kita mulai gerakan. Ya. Itu Yes. Potensi pasarnya gede sebenarnya kalau kita ngomong bisnis ya. Karena juga ini saya lagi kemarin ada ini kan Mulkernasnya ABJI, itu kan ikut situ, dan mereka belum masih pakai produk-produk luar kan. Nah, ini potensi nanti Mas Faisal ini gede itu. Iya. Ya. Sebetulnya sekarang memang tren dunia udah ke arah ke arah ini ya, bare metal networking ya. Jadi Betul. nggak peduli mereknya apa gitu. Nah, sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah ya kita bikin softwarenya lah minimal gitu sih. Betul. Gitu. Jadi jangan cuma dari dulu kan cuma pakai gitu ya. Jadi config punya vendor punya gitu. Nah, tapi kita nggak punya. Padahal kekuatan kita tuh gede gitu. Maksudnya market kita besar bener tadi kan. Terus banyak kebutuhan seperti inilah gitu kan. Ya akhirnya larinya revenue-nya ke penemu teknologi lagi, keluar lagi gitu sih. Nggak lihat itu. 272 juta kita cuma numpang, cuma disuruh bayar kan. Kalau kita bisa olah sendiri, nah, kayak China lah ya, dia punya produk untuk kebutuhan sendiri aja udah terpenuhi, selebihnya dijual di luar. Nah, kita sebenarnya potensinya gede. Betul. Saya rasa sekarang udah akses informasi udah sangat terbuka lah. Ya, bahkan desain hardware pun udah pada di open ya. Nah, tinggal Linux juga udah terbuka sekali. Tinggal kita yang kreatif mau bikin apa, nyasar masalah apa, terus kita bikin solusinya. Itu sih sebenarnya. Kayak awal saya bikin
ini tuh kan untuk memenuhi kebutuhan ibu gitu aja sih. Terus ternyata banyak teman-temannya tuh, oh ya udah gitu sekalian aja. Itu sih awalnya Pak. Setuju, setuju. Saya jadi Silakan Pak, iya, tadi iya Pak. ngomong apaan? Tinggal- Jadi nggak enak. sayangnya tinggal cuci piring ini Pak. Saya jadi gini nih Pak, yang menarik Pak. Apa tempo hari nonton film apa lupa saya ya. Ini India Pak. Ini perlu jadi anu lah. Jadi masuk ke dalam pola pikir kita. India Indonesia kan sama-sama punya warga negara yang banyak sekali Pak. Tapi Betul, berbeda dalam menyikapinya. betul. Ya kalau kita mungkin ya, kalau dilihat ya mungkin banyaknya warga negara ini dianggap beban. Di India itu justru dianggap sebagai potensi. Makin banyak Aset. kepala, Jadi, ya, harusnya semakin banyak solusi yang bisa dihasilkan. betul. Iya, mulai dari grassroots lah. Ngandelin pemerintah mah lama Pak. Banyak birokrasi, pusing. Makanya Pak, kita punya kewajiban untuk anulah memviralkan lah bahasa gampangnya kalau ada produk dalam negeri. Karena gini Pak, bagaimanapun kekuatan testimoni itu mengalahkan merek Pak. Betul. Betul. Setuju. Dan saya di sini Pak, khususnya Pak di Palopo ya Pak, saya sampaikan memang wanti-wanti ke teman, kebetulan beliau di Kominfo. Saya wanti-wanti, kalau kita punya SDM lokal, jangan sekali-kali cari luar daerah, maksimalkan ini dalam. Alhamdulillah ya itu beliau laksanakan, jadi tidak ada Pak, tidak ada dari luar. Dan ini kan bedanya kayak gini Pak, ingat ikatan emosionalnya kan beda Pak, merasa memilikinya beda, tanggung jawabnya beda, Iya, rasanya beda. faktor emosionalnya Iya, dijaga, iya. dijaga. Yang kita harapkan kan cuma datang sekedar setelah itu meninggalkan, ini kan yang banyak terjadi sebenarnya. Kalau pun yang kuat ISP-nya apa? Suhu. Biasalah Pak, biasalah, semua plat merah. Kak, saya mau masuk ke sana. Ah, bisa Pak nanti Pak, saya saya kasih kontak. Bikin Pak. Ya. Nanti berpartner sama Suhu di sana. Wah, Kita udah ada di Makassar. Ya. Terus kan mau masuk Palopo. Kita mau coba kalau memang ini ya lewat ininya Suhu kan channelnya kan tinggi tuh. Hanya saya kan ini orang luar Pak, jadi paling cuma sebatas memberikan rekomendasi saja ke teman-teman di dalam. Ya, Ya mudah-mudahan saja. tahu kan. Channel itu kan channel ini kan Iya. emosional kan dapat Iya. ini loh. Nah, nanti pas kita contoh FGD nanti harapan kami Suhu bisa jadi pembicara di sana, sharing-sharing di sana karena itu serang butuh juga. Oh Pak Atau- Iski ada ISP juga ya? Ada Di mana sekarang Pak itunya Pak? Base-nya? di Makassar, Oh Makassar, ya. tapi bukan nama saya, kan nggak boleh nanti takut ditangkap. Oh jauh juga ya, Makassar di bawah ya. Ke Palopo-nya apa? Fiber optik. Bisa kan nanti kita bisa sewa di sana kan. Klasmennya baru kita pasang, mau radio mau apa kan bisa. Kalau Suhu ada kebutuhan, ayo. Makanya saya pengen Pitchbox itu mau coba optimalkan, tapi pingin kotak-atiknya dulu tuh loh. Harus Makanya dikirim berarti kayaknya. Foto demo dulu ini. Siap, diagendakan. Tester Dan Pak. ini kita mau juga tester tapi berlanjut, tester tapi berlanjut Pak, ya ta. langsung PO nanti Pak, kalau cocok langsung PO kan gitu toh. Iya. Biar tahu. Teman-teman banyak juga sih yang pakai teman-teman ISP terutama ya, banyak yang udah pakai ini. Iya, karena pengen tahu, kita mau coba explore sih. Nah, nanti kalau itu bagus kan kita bisa rekomendasi ke pelanggan. Ini kan ke situ bahasanya. Ini Pak ada Pak produk Pak ini bagus. Jadi kita mau banding, kita mau manage gitu loh. Baik. Pak Faisal begini Pak Faisal, mungkin perlu Pak ini kan bagian dari marketing lah. Kalau kata yang pakar marketing itu kan ya target marketnya sudah jelas, sudah ada. Hanya yang paling pokok juga Pak, edukasi Pak. Edukasinya yang paling penting.
Nah, Betul, ya, betul, betul. motivasi. Ya, mungkin perlu diadakan lah misalnya ya dalam rangka memperkenalkan beatbox Pak ke target marketnya kan, biar lebih dikenal Iya, Pak. Iya, iya. bisa bisa menasional lah, kalau sama Ah, menasional dulu lah. dan harus Pak, harus wajib, wajib, wajib. Pasarnya luar biasa itu. Kalau perlu kita buat pelatihan sertifikasi beatbox, Bos. Ah, wajib Pak, Siap wajib. itu. Jadi Iya, gini, iya. kita belajar dari mikrotik lah. Betul, betul. Ya, mikrotik yang gitu, dia bisa membuatin apa kayak akademinya. Nah, itu potensi menjual produk kan cara nggak langsung kan. Tapi saya Nah, yakin, beatbox perlu digituin. tapi saya yakin kayaknya sudah dipikirkan Pak sampai ke situ Pak kayaknya. Iya sih, cuma cuma kan kita biar cepet Pak, biar kasih demonya gitu loh, Pak. Dipikirin udah tapi belum dieksekut. Maunya gitu. Anu Pak apa? Kita siap jadi Ya. kita jadi mentor juga lah nanti besok gimana ya belajar Wah, sama gurunya kan gitu. apa saya siap lah Pak. Sebenarnya nothing fancy sih Pak. Kita pakai pakai apa? Pakai eh, open source tools open source lah. Jadi kita kayak kuratornya open source gitu. Butuhnya apa? Misalkan firewall, kita pakai firewall open source. Butuhnya apa? Router, kita pakai aplikasi routingnya open source gitu. Sebenarnya jadi kayak kurator ya kalau kalau idenya. Ya, Nah, paham. cuman hardware-nya ini lebih simple lah ibaratnya. Itu memang ditarget untuk appliance itu aja sih Pak sebenarnya. Nggak ada yang spesial lah, cuman mungkin memang orang belum terbiasa kan, terbiasanya sama vendor base gitu. Iya. Nah, Bahasanya padahal udah vendor base, iya, Hmm, vendor base itu ibaratnya apa ya? Ya mereka ngambil branding kan, harganya itu selisihnya tuh di branding gitu aja. betul. Gitu. Ketergantungan itu kan, makanya kita mau coba rubah dengan konsep mau hardware apapun kalau softwarenya ini ya kan kayak tadi yang sampaikan sebenarnya kan udah ngomongnya SDN 61 itu kan yang selama ini konsepnya hardware ini bagus ya bagus tapi harganya kan nggak bagus kalau bagi pendidikan kan gitu seperti ini ya. Iya, iya, Ya, iya. jadinya anu Pak, bikin kita nggak merdeka kan sebenarnya. Betul, tergantung banget. Nah, makanya wajib Pak beatbox diviralkan ini harus. Iya, makanya Terima kasih tuh. udah minta demo belum dikirim-kirim ya Pak. Kena tembak terus nih. Aduh. Karena udah mulai sih memang ke arah ke sana kan kita juga yang di Sulawesi memang kenceng ini kita udah mau masuk Palopo kita juga makanya nanti mohon izin ke Suhu ini. Anu mungkin Pak, biar demonya cepat keluar Pak, butuh database list calon 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 pengguna. Pengguna banyak Pak, Ya. terus terang banyak ini. Bahkan mereka sebenarnya pelanggan tuh nggak mau tahu yang penting bisa connect kan. Nah, cuma kita mau sekalian pasang alat itu plus pelatihan bagi mereka, edukasi. Sebenarnya itu first handling kita sih. Kalau apa-apa biar nggak langsung komplain ini, tapi kita lakukan first handling ini loh Pak, caranya, ini caranya. Makanya kalau di marketing kan ada apa? Yang toolnya untuk itu kan, Today itu kan. Nah, Ya. kita mau coba, Pak ini loh Pak, langkah pertama ini, pakai ini, nanti first handling Pak. Kalau Bapak mau ke Telegram, ada notifikasinya ini Pak, kita buatin gitu. Nah, kalau kita bisa korek-korek beatbox bisa lebih bagus lagi kan, wah ini lebih bagus lagi Pak dibanding sebelumnya Pak. Nilai jual lagi kan. Pak lo marketing kan. Keren memang Bapak nih. Jadi kayak yang perlu Pak Dian Pak ya, agendakan lagi nih untuk yang berikutnya Betul, betul. Tuh. dengan topik yang berbeda tetapi tujuannya serupa lah. Ya. Saya boleh share materinya ya, Cu, untuk apa pemahaman dasarnya apa. Kembali ke dasar. Saya kan minta ke dosen-dosen, aku minta dong materi yang paling dasar dikasih ini. Ini masih tinggi untuk anak SMK yang lebih dasar lagi. Udah Pak ini Pak, enggak bikin dasar aja. Nah, terus terang kita mau kuatin di fundamental itu. Contoh programming ya. Teman-teman banyak hafalan. Kalau Ya. script ini sebenarnya jangan dong. Teman-teman kan sebenarnya banyak di apa Stack Overflow apa Ya, tahu ya. tahu pahamannya ini loh kenapa ini kalau error ini carinya di mana tapi harus tahu dasarnya Ya. karena saya lagi belajar ke situ di decoding tak ikutin semua bukan apa-apa ya pingin tahu Ya, cara ya. nanti cara ngajinya lu sini loh metodenya sini loh ya, metodenya Pak iya ya. Metodenya. Ya, karena itu yang penting. Itu yang penting Pak, metodenya Pak. Metodenya. ternyata di kampus ya itu textbook semua kan ke sini saya pernah ikut waduh Ya. kasihan ini mahasiswa textbook Nah,
Kalau kita mau cari metodologinya gimana? Makanya ikut Udemy, ikut semua kita ikutin punya Iya. Google. Oh ini ada labnya ini, ada ini. Iya. Kata orang, Bapak sertifikat banyak, bukan banyak ini sebenarnya cari metodologinya, cara Betul. ngajarnya biar enak. Betul. Kalau sertifikat itu cuma bonusnya aja Iya. sebenarnya. Kalau resource materi Pak, teknis saya rasa banyak lah, tinggal comot lah kalau di Google Pak ya. Ya. Yang memang betul metodenya tadi itu yang penting. Metodologinya gimana sih? Oh ini ke sini. Kalau saya lihat di coding itu bagusnya di sini. Kalau di Udemy banyak di videonya. Kalau di Coursera ini. Kalau yang punya Google JGC itu ini. Jadi ada labnya yang lengkap ini ya. Makanya harapannya kalau punya ISP, punya server ini dia nggak perlu dari luar kan. Kita buat ini loh kayak gitu caranya, kombinasi kan bisa buat itu. Jadi nggak ada isu nanti di Maluku nggak bisa ini, nggak bisa ini ya. Sebenarnya itu konsepnya itu, pengennya itu bangun itu sih dengan berbagai macam. Nah, Tapi memang butuh kolaborasi. makanya saya tunggu-tunggu ini Pak. Seperti apa sih modelnya Merdeka Belajar ini? Jangan sampai ya cuman namanya saja Merdeka Belajar, tapi sebenarnya nggak merdeka juga. Ya, kemarin juga di ini mereka belajar itu konsepnya, contoh yang punya decoding itu kan Ya. 5 modul itu 400 jam. Cocok nggak diterapin di kampus? Nggak cocok. Kenapa? Di kampus kan ada aturan 1 SKS 1 jam. Terus kadang-kadang kan ada materi di mereka tatap muka sama literasi sama di luar. Tapi yang berjalan cuma tatap muka, yang ketemuan yang mereka harus di lapangan ini nggak dijalankan sama mahasiswa. Itu PR kita. Ya itulah Pak, masalahnya gini Pak, saya banyak menyimak, saya banyak menelusuri soal ini kurikulum ini. Yang saya baca begini, di pemerintah itu sebenarnya fleksibel Pak, sebenarnya niatnya itu fleksibel sebenarnya. Di daerah itu yang kaku Pak memahami. Betul. Kaku memahami. Ya saya juga paham Pak, kenapa seperti itu, karena gini Pak, di daerah itu pemahamannya seperti ini Pak. Ini sudah kayak kitab suci, jangan Anda melenceng, satupun jangan ada yang melenceng. Iya, Karena betul itu. kalau kita melenceng, wah ini Takutan. salah, itu yang Pak, yang terjadi di daerah Pak. Karena ya tadi itu takutnya kan dianggapnya, padahal sebenarnya kan bebas-bebas saja. Iya. Harusnya ya silakan Anda bebas menentukan yang dianggap penting, ya silakan masukkan. Kayak tadi Pak, memang betul Pak, itu yang sulit Pak. Memasukkan kurikulum luar itu ke dalam, karena tadi itu kaku tadi itu Pak. Akhirnya ya paling bisa cuman kayak ekskul saja, ekstrakurikuler saja, Iya. tambahan. Iya. Tapi yang jadi yang ikut ekskul itu, yang nggak ikut nggak jadi. Pak, langka lah Pak itu Pak, langka yang mau maju itu langka sekali, sangat langka sekali Pak. Buktinya yang produk router Pak cuman berapa Pak? Cuman 2 kan Pak. Di Indonesia ini yang produk router kan cuman 2 Pak. Citra Web dengan lupa saya produknya Pak, sama Pak Faisal Reza ini Bitbox. Yang lain tidak ada Pak, dari sekian ratus juta manusia Pak. Ya memang nyaman sih Pak pakai yang sudah ada, tapi kalau kita nyaman dengan itu ya gitu-gitu saja, tidak berkembang. Itu PR memang. PR kita banyak ternyata. Sangat kalau banyak. ngomong Indonesia Timur kan gitu. Sejarahnya juga ISP Pak. Iya, betul. Mikrotik kan sejarahnya ISP kecil kan. Iya. ISP kecil di Riga, terus nggak bisa dapat akses ke perangkat-perangkat branded ya. Akhirnya dia bikin sendiri, bikin router OS. itu ya. Iya, isi jadiin router gitu. Ya, jadi router. Dan dipakai warnet ya. Bang dipakai warnet zaman dahulu kala toh. Betul Pak. Jadi ini betul Pak yang dibilang itu. Istilahnya berawal dari kebutuhan, akhirnya berujung pada penemuan Pak. Ini yang kita harapkan ini. Ya, masa Indonesia nggak bisa gitu kan? Setuju sih. Ya sama yang kayak startup kayak Gojek lah ya. Ini Mas Nadiem kan nggak hal baru, dia ngopi dari Uber kan. Iya betul. Tapi segmennya dia dapat yang ojek, nah cocok karena di Indonesia cocok. Nah, sebenarnya kita bisa gitu, belajar dari situ konsepnya. Oh ini kesini. Nah, kayak Bukalapak, Tokopedia kan sebenarnya bukan baru, di luar negeri udah ada kan. Waktu itu Amazon kan. Nah, betul. Tapi kan jual buku juga, tapi di Indonesia di Bukalapak Tokopedia lebih jadi pelapak online. Nah, kayak gitu yang kita perlu tuh ungkit anak-anak muda tuh biar tahu ke situ. Ini loh pasar saat ini, kebutuhannya ini. Nah di situ memang butuh kata orang-orang tuh
jalan yang jauh dong biar tahu kondisi ya. Maksudnya jalan jauh tuh biar tahu lingkungan sebenarnya. Tapi aneh kan sekarang enggak kan. Semua udah ke HP semua. Autis semua di situ kan. Nggak mau dunia luarnya. Nah, itu PR juga. Ngajak mereka dunia luar tuh ini loh saat ini, atas ini. Yang tahu empatinya itu biar muncul. Kita hanya bisa dorong sebenarnya. Dorong, ayo ini. Betul, Pak. Baik, Pak, ini sudah jam 7:30, mungkin masih ada kegiatan yang lain. Sibuk, Pak. Kalau saya ini ya santai, Pak. Santai, insyaallah di di waktu yang lain kita sambung ngobrol-ngobrol ini, dan wajib disambung. Tinggal ini sebisa mungkin ngajak teman-teman yang lain yang juga punya pengalaman, termasuk yang punya masalah, bisa kita ngobrol-ngobrol sehingga wawasan bertambah. Nomor satu, Pak, wawasan bertambah. C1 meningkat, ya pemahaman kita menjadi lebih dalam dan lebih tajam. Ya harapannya ya bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang semakin lama semakin kompleks, semakin berat. Betul. Karena gini, Pak, kalau Pak Ustaz bilang ya respon seseorang terhadap masalah itu cuma dua, sabar atau marah. Ya. Kalau sabar ya karena dia punya ilmunya, tahu ilmunya, sehingga dia bisa dengan sabar dan berkata saya bisa menyelesaikan masalah itu. Kalau tidak, Pak, ya marah, Pak. Nah, ini yang dikhawatirkan, Pak. Setiap ada masalah kemudian responnya marah ya merusak kemudian. Ini yang Pak, yang saya khawatirkan ke depan, Pak. Kalau generasi kita ini generasi marah, apa-apa anarkis ini yang ada, Pak, yang perlu kita cermati, yang bisa diantisipasi sejak dari awal jauh hari. Baik, ya silakan Pak Faisal, kalau ada yang mau disampaikan, Pak. Ya. Mantap ini, Pak, tausiah berbalut IT ini, Pak. Terasa sekali aura ininya ya. Aura spiritualnya. Ya mudah-mudahan next time bisa join lah, Pak, mungkin dengan tema yang ya lebih ini ya, lebih menarik atau lebih apa. Mungkin maaf juga telat nih karena beda time zone kali. Saya enggak. Makanya gini, Pak, saya yang harapkan gini, Pak, yang inisiasi ya teman-teman dari barat lah. Kita ini tengah dan timur ngikut lah, Pak, ikut timurung saja lah. Soalnya ya Pak, ya kita kalah ilmu. Barat kan ilmunya banyak kan, nah kita masih ketinggalan, internetnya masih lambat kan gitu ya, Suhu ya. Di sana udah mainnya giga, kita masih kilobit. Di sana udah giga, kita masih kilo ya. Harus diratakan memang ya. Nah, makanya butuh beatbox yang bagus nih, biar rata. Siap. Bagian dari edukasi, Pak. Bagian dari edukasi. Ya. Nah, Oke. Ya. Oke, Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah share pengalaman. Ya. Walaupun hari ini yang join sedikit, tapi ya tidak masalah. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa menularkan ke yang lain-lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak.